Baik, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, hari ini kita akan merekod ulang untuk pertemuan penyajian data deskriptif, Bapak Ibu. Jadi penyajian data deskriptif kita mulai dari analisis. Ya, analisis kita akan lihat ini kebetulan ada data yang cukup banyak. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, nanti Bapak Ibu kalau mau menganalisis data sifatnya nominal dengan ordinal, bisa dianalisis sekalian untuk data yang sifatnya skala atau di situ disebut dengan ada rasio dan interval, nanti Bapak Ibu juga bisa menganalisis bersama-sama. Baik, ini begini, mulai dari kita akan analisis deskriptif nih, untuk awalan sebelum kita akan penyajian data deskriptif. Ini kita akan klik, ya, diingat-ingat, analyze, ini menu analyze, kemudian statistik deskriptif, kemudian frekuensi, kemudian mana yang akan kita masukkan, Bapak Ibu sekalian tinggal pilih. Misalnya kita akan masukkan tentang jenis kelamin, pekerjaan yang hampir sama, ya, yang hampir sama, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian ini dimasukkan, yang datanya bentuknya data sifatnya nominal ordinal, kemudian pernah menderita atau tidak, misalnya ini kita masukkan, kemudian riwayat keturunan bolehlah kita masukkan, misalnya ini contoh ada 5, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan, karena ini datanya adalah data nominal ordinal, kita nggak usah pakai statistik yang seperti ini, nggak ada min, median, modus, itu nggak bermakna. Ya, kalau diklik tetap bisa, tapi ini nanti tidak bermakna. Ya, kita akan langsung saja pakai charts, ya, charts. Milih, Bapak Ibu sekalian mau pakai bar atau pakai pi. Nah, ini misalnya kita mau pakai bar, ya. Bar. Nah, kemudian kita mau pakai frekuensi. Kalau kita frekuensi itu nanti akan kelihatan jumlah. Tapi kalau persen nanti menggunakan persen. Kita continue, kemudian kita oke. Kita tunggu hasilnya. Ini sudah muncul. Kita cek seperti kemarin ada missing nggak? Ini kebetulan ini data saya, hasil penelitian saya sudah pernah saya analisis, kelihatannya nggak ada missingnya. Ini nggak ada missing, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di bawah. Ini ternyata kalau yang atas, ini jenis kelaminnya laki-laki semua. Kelaminnya laki-laki semua, 100% laki-laki. Kemudian kita lihat bacaan responden, ini ternyata agak apa namanya, kompleks, ya. Ada buruh, ada pedagang, perangkat desa, petani, satpam, wira swasta, dan ada guru. Oke, Bapak sekalian, kalau kita akan melakukan penampilan, ya, tampilan data yang bentuknya seperti ini, misalnya tadi bentuknya adalah tabel, kita akan edit dari tabel di sini. Oke, kita edit dari tabel. Nah, kita misalnya kita akan ingin langsung tahu berapa jumlahnya, kita klik begini 2 kali, kemudian show data label. Show data label akan ketemu, sudah muncul begini, kita tutup saja, sudah kelihatan. Berarti tidak usah kita ke samping, melihat ini sudah ketahuan. Oh, yang buruh 45 orang, dan sebagainya, sampai misalnya ini ada yang wira swasta 13, satpam 1.
perangkat desa 1 yang jadi responden saya waktu itu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sekali lagi saya sampaikan, itu kalau mau mengedit yang bentuknya tabel harus diedit dari SPS-nya. Contoh begini, ini kita klik yang pekerjaannya kita klik ini klik. Nah, ini mau diedit apa? Misalnya di sini tabel 1, tabel 1.1, tabel 1.1 atau titik 2 misalnya, itu distribusi kok nggak muncul. Oke, distribusi responden berdasarkan pekerjaan misalnya. Ya. Distribusi responden, sudah ini misalnya ini kita hapus yang belakang ya, ini bisa responden berdasarkan pekerjaan, berdasar pekerjaan. Nah ini misalnya mau dibikin di samping ya, kita ratakan di bagian samping, kita kesampingkan. Nah, tergantung nanti gaya selingkungnya apa. Ini kan sudah berubah ya. Nah ini tinggal kita paste. Jadi kita paste, maksudnya kita copy dulu. Nah, kita copy, ya. Kita copy ini gambarnya atau grafiknya. Sekali lagi kalau grafik kita harus begini. Kita copy. Saya akan keluar dulu karena biar mudah ya. Dari kalau tidak keluar nanti akan susah dengan melihatnya. Saya akan di Word. Saya tak buka di Word dulu. Nah, kita akan paste di Word misalnya. Saya akan buka Word-nya, nanti baru dengan memastekan di Word begitu. Nah, ini misalnya kita akan paste di Word. Mana Word? Kita pilih Word. Nah, ini sudah kelihatan Word-nya. Sudah baik. Pak. Nah, ini kita paste aja di sini. Kita paste yang tadi. Kita paste. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau merubah ini jumlah, Bapak Ibu mau menulis ini jumlah, itu juga harus dirubah dari sana. Ya, dari SPSS-nya. Ini untuk untuk penyajian data deskriptif yang berupa grafik. Grafik, baik itu pi, kemudian grafik lingkaran, itu juga harus dirubah dari sana. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian akan yang berupa tabel ini misalnya kita akan saya akan keluar dari share ya. Misalnya kita akan yang berupa tabel misalnya. Ini kita lihat yang ada tabelnya. Nah, ini tabel ini. Misalnya riwayat penyakit, riwayat keturunan, ini bisa Bapak Ibu sekalian langsung di-copy nanti dirubah di Word-nya. Copy, kemudian dirubah di Word-nya. Kita akan masukkan ke Word,
Word-nya mana tadi itu? Oke, ini kita akan rubah di Word. Bisa, misalnya di sini, Bapak Ibu sekalian tinggal pastekan. Nah, ini kan sudah terlihat. Ini bisa di-copy, bisa diedit di sini. Misalnya, ini kita mau ngedit yang judulnya, ini tinggal kita pepetkan di sebelah samping, misalnya, Bapak Ibu misalnya tabel, nih. Tabel 2.2. Oke, misalnya ini 2.2 riwayat keturunan penyakit batu saluran kencing. Kebetulan ini adalah punya saya adalah batu saluran kencing. Termasuk ini nanti kalau Bapak Ibu akan mengedit tabelnya ini juga bisa, ya, ngedit tabel itu bisa dari sini langsung. Jadi misalnya ini akan ditambahi di topnya. Nah, ini tambah topnya, kan sudah kelihatan. Nih, sudah ada tabel 2.2, ada riwayat keturunan BSK, atau jenengan akan juduli misalnya distribusi responden berdasarkan riwayat keturunan BSK. Misalnya BSK ini batu saluran kencing, Bapak Ibu sekalian. Karena ini penelitian saya. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang menyampaikan, ini kelihatan punya saya enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Baik, oke. Ini ngeditnya di sini bisa. Termasuk kalau Bapak Ibu sekalian yang tadi misalnya kita lihat ya, stop share. Kemudian kita akan buat grafiknya bentuknya bentuk misalnya. Kita akan buat grafik bentuk yang lain. Misalnya ini kita kalau menganalisis bisa dari output atau bisa dari input, asal kedua-duanya terbuka, Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba dari output, nih, output. Output sama output kita analyze ya, deskriptif statistik, frekuensi. Kemudian ini saya akan ganti charts-nya menggunakan P, P charts. P cenderungnya menggunakan persen, ya. Menggunakan persen misalnya. Kita akan lihat, oke. Akan lihat di bawah. Nah, ini. Ini adalah riwayat keturunan, ada pernah menderita, itu ada di atasnya, atau tadi ini pekerjaan responden, ini harus diedit dari sini. Misalnya ini harus kalau mau Bapak Ibu akan pastekan harus diedit dari SPSS. Oke, dari sini kita edit ya. Ini misalnya judulnya mau dirubah, ya. Judulnya mau dirubah. Di sini misalnya dirubah grafik ini mau dikasih labelnya biasa ya, label kita gunakan show data label, kemudian tinggal ditutup, sudah kelihatan ini labelnya. Kita bisa langsung baca ya. Misalnya nomor yang biru ini buruh 56% dan sebagainya. Kita akan ngedit judulnya harus dari sini juga. Ini judulnya. Klik 2 kali sampai bisa kursornya berubah. Ini silahkan tinggal di juduli misalnya grafik, ini grafik 3.2 tentang pekerjaan responden misalnya. Misalnya, ini kan saya hanya contohkan nanti untuk bahasanya sesuai dengan gaya selingkungnya. Nah, ini sudah bisa di-copy karena ini kita tidak bisa ngedit ya, setelah di-copy nggak bisa. Tapi kalau masih di sini, kita bisa edit. Oke.
Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita copy misalnya sama, oke. Kita akan pastekan di width-nya tadi. Di width-nya. Oke, kita akan pastekan di width-nya. Tadi mana width-nya? Oke, di width-nya sama Bapak Ibu. Oke. Oke. Kopikan di sini. Dan tinggal copy. Nah. Kelihatan nggih? Kelihatan perubahannya nggih? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus dirubah dari sini. Kemudian tadi kalau Bapak Ibu ingin menyajikan data cross state, ini juga bisa. Di analyze ini, Bapak Ibu akan meng-cross step-kan misalnya antara pekerjaan dengan kejadian batu saluran kencing misalnya. Ini kita deskripsi statistik tapi pilih cross step. Ini pilih cross step. Cross step. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau misalnya tadi pekerjaan responden dengan kejadian batu saluran kencing ada. Intake minum banyak, konsumsi suplemen, misalnya, oh ini belum masuk. Ini kita masukkan dulu, misalnya, oh sorry, ini pekerjaan responden kita misalnya pekerjaan dengan banyaknya minum misalnya, dengan ya misalnya CA oksalat yang ada di urin. Ini apa hasilnya? Ini kita lihat saja, kita oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini ternyata, ini hasil penelitian saya kemarin, ini Bapak Ibu, ini namanya cross tab. Cross tabulasi maksudnya Bapak Ibu, ini cross pekerjaan responden dengan distribusi pekerjaan responden atau kejadian hasil CA oksalat positif negatif dengan pekerjaan responden. Nah, kan bisa dibaca. Buruh yang CA oksalat positif ada 30, yang negatif ada 15. Demikian. Dan selanjutnya, ini bisa di-copy seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ini misalnya copy dan di-paste di Word, sama seperti yang tadi. Ini untuk penyajian data deskriptif. Saya kira untuk penyajian data deskriptif secara umum kalau untuk yang narasi tinggal dibuat narasinya. Ini misalnya kita kon ya, kon ini kan kita del misalnya, itu kan sudah bisa. Kemudian yang bawah ini misalnya kita akan buat yang edit rata ada misalnya ada. Nah, oke, ini belum mau. Nah, ini. Misalnya kita akan buat ada, nah ini kan kelihatan sudah. Misalnya, nah ini tinggal yang atas juga sama, diedit seperti tadi. Misalnya tinggal ditulisi tabel 2.2 sesuai dengan 2.2 misalnya sesuai dengan keinginan dari penulisan. Misalnya ini harus rata kanan atau rata kiri, bisa diatur. Ini cara penulisan nanti disesuaikan, guys, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya adalah tampilan data deskriptif atau penyajian data. Dan yang sudah saya ulang untuk Bapak Ibu sekalian, ya, nanti bisa lebih lanjut.